jelas berjalan lancar banget hari ini. Kita terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya, dan tadi kan terakhir keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih langsung. Selamat sore. Drama perseteruan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil ternyata masih terus bersambung. Terkait Ridwan Kamil yang ikut terseret kasus dugaan korupsi BJB dengan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah, Lisa Mariana ikut pula dihadirkan sebagai saksi pada hari Jumat siang kemarin di kantor KPK. Dan kepada pihak penyidik, Lisa Mariana mengakui bahwa memang benar adanya jika sejak tahun 2021 ada aliran dana yang masuk dari pihak Ridwan Kamil kepada dirinya, baik dalam bentuk transfer maupun secara cash. Kalau menurut keterangan dari Lisa sendiri, yang dipertanyakan oleh penyidik adalah masalah aliran dana. Kan hubungan antara Lisa dengan Pak Ridwan Kamil kan memang berjalan kan, ya mungkin seputaran di aliran dana tersebut. Tapi tidak ada konteksnya kerjasama atau apapun bisnis dengan permasalahan di BJB sendiri. Cash kayaknya ya, ada yang cash mungkin itu aja, ada yang transfer. Makanya kami itu selanjutnya nanti menunggu pemanggilan selanjutnya untuk membawa bukti-bukti. Kalau nggak salah dari 2021 lah. Benarkah ada aliran dana dari Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana sejak tahun 2021? Perihal ini, Ridwan Kamil sendiri sudah memberikan klarifikasinya, bahkan jauh sebelum Lisa diperiksa KPK. Menurut mantan Gubernur Jawa Barat ini, ia memang pernah memberikan uang kepada Lisa, tapi itu dalam konteks bantuan biaya kuliah. Tapi apakah Lisa hadir di KPK hanya sekedar untuk memenuhi panggilan penyidik? Ternyata tidak. Lisa bisa saja memiliki agenda lain, yaitu pembalasan dendam. Pasca hasil tes DNA yang dirilis oleh Barreskrim Polri ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Maka terlihat begitu tenang kemarin, ada apa dengan pernyataan Lisa yang dengan berani justru membeberkan rencana KPK untuk menetapkan beberapa tersangka lagi, menyusul 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ini cara Lisa memberikan ancaman balik kepada Ridwan Kamil pasca kalah dalam perkara tes DNA? Jelas tadi itu Lisa hanya menyatakan bahwa sudah ada 5 tersangka dan akan berkembang banyak lagi tersangkanya. Rupanya serangan balik Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil tidak hanya soal kehadirannya di kantor KPK kemarin. Kecewa dengan hasil tes DNA, Lisa Mariana ternyata sudah merencanakan untuk mengajukan tes DNA kedua, tapi bukan di tanah air, melainkan di luar negeri. Lantas, bagaimana reaksi dari pihak Ridwan Kamil sendiri terkait rencana Lisa mengajukan tes DNA kembali? Ambil langkah selanjutnya ke depan untuk permasalahan tes DNA. Kita kemarin, sekarang ini lagi fokus masalah di KPK dulu. Tes DNA masih ada episode selanjutnya dan kita karena klien kami Lisa itu minta untuk second opinion, ya kita akan turutin itu. Oke, terima Artinya kasih. dari pihak Lisa belum menerima hasil kemarin ya? Yang jelas dia masih kecewa dan belum menerima. Ya pasti itu omong-omong, tapi apapun itu hak dia. Tapi akan mau Pak RK-nya. Ya apa hubungannya? Nggak ada hubungannya dengan Pak RK. Karena dia yang melakukan, ya dia yang melakukan itu. Karena kan kita tunduk kepada aturan yang ada. Masa kita menyimpang aturan? Itu loh, aturan kan harus tegakkan. Apa itu? Ikuti aturan SOP-nya. Nggak ada kalau dia mau di sana second opinion segala macam, itu hak dia. Tidak melibatkan kita. Kenapa? Kita tunduk kepada SOP. Nggak boleh kita melawan hukum. Apa itu? Sudah ada hasilnya. Kecuali ada perintah dari pengadilan itu ya Pak. Lah, pengadilan apalagi yang mau diperintah karena sudah ada hasil tes DNA. Nggak ada lagi. Daripada menanggapi koar-koar pihak Lisa, pihak Ridwan Kamil lebih memilih fokus pada kelanjutan proses hukum atas gugatan balik Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana di Barreskrim Polri. Sebagaimana diketahui, Lisa Mariana digugat Ridwan Kamil dengan nilai sebesar 105 miliar rupiah lantaran koar-koar Lisa Mariana selama ini di media ternyata telah benar-benar merusak reputasi Ridwan Kamil sebagai seorang tokoh publik. Bahwa intinya sudah selesai tes DNA. Kelanjutan perkara ini kembali bahwa akan diteruskan di Barreskrim Mabes Polri. Tapi fakta ini menjadi alat bukti di Barreskrim untuk pihak Barreskrim akan melakukan gelar perkara. Kemarin kan sudah disampaikan oleh pihak Barreskrim akan menindaklanjuti melakukan gelar perkara. Kemungkinan besar minggu depan gelar perkaranya.
Tapi meski terancam akan dipenjara, benarkah Lisa Mariana sejak awal memang tak pernah merasa gentar menghadapi gugatan balik dari Ridwan Kamil dengan nilai sebesar 105 miliar rupiah tersebut? Belum kelar. Beliau tidak pernah hadir, ya. Dalam suratnya tidak akan hadir terus-menerus. Tiba-tiba saya digugat. Itu kan aneh. Lagi memperjuangkan hak anak, bener gak? Beliau aja nggak ada di gugatan saya, gitu loh. Maksudnya tidak hadir, gitu loh. Bagaimana bisa menggugat saya sebesar itu?